Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, para dermawan, jamaah aktif TV dakwah Al-Serui yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb seluruh sekalian alam, yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, sehingga di kesempatan yang sangat mulia lagi baik ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan membuat kita semakin kuat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan menjadikan kita semakin unggul dalam memperbaiki ibadah kita untuk mengisi sisa daripada perjalanan kehidupan kita di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para dermawan, orang baik, jemaah TV dakwah Al-Serui yang berbahagia. Mari bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, insyaallah kita akan sedikit duduk sejenak, kemudian mencoba untuk membahas materi yang berkaitan dengan merubah diri kita untuk menjadi jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui dan kita pahami bahwa konsep dalam kehidupan kita ini, setiap dari kita pasti ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya dari waktu ke waktu berikutnya. Perubahan diri yang hendak selalu senantiasa harus kita lakukan menuju kepada kebaikan bukan hanya keinginan kita semata, tetapi ini juga merupakan perintah dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bukankah Islam mendorong kita untuk terus berusaha meningkatkan kualitas diri kita, baik dalam hal ibadah, akhlak maupun hubungan sosial sesama kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya pada Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ketegasan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberi ketegasan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amalan-amalanmu dan tentu akan mengampuni dosa-dosamu dari amalan yang kamu kerjakan. Maka barang siapa di antara kita mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan ketenangan atau kemenangan yang amat besar. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ayat di atas memberikan penjelasan kepada kita. Apa penjelasannya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan janjinya kepada diri kita, ya. Menjanjikan perbaikan amal
yang kita lakukan itu dapat mengampunkan atau menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Baik ya melalui perkataan kita, mungkin perbuatan melalui tubuh kita, dan mungkin juga melalui pemikiran dan mata, telinga, serta anggota tubuh lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa upaya untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik itu akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah memberikan ketegasan, sesungguhnya Allah sebagai Tuhan kita tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan positif dari seseorang adalah kunci utama untuk mendapatkan perubahan yang jauh lebih baik, tentunya dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih jalan yang kita tempuh, dan perubahan menuju kepada kebaikan, teman-teman, itu dimulai dari diri pribadi kita masing-masing. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita dalam sabdanya, innallaha ta'ala yuhibbu idza amali ahadukum amalan an yutqinahu. Rasul SAW memberikan ketegasan, sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini, teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita untuk selalu senantiasa berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap perbuatan kita. Perubahan menuju kepada kebaikan tidak hanya dilakukan secara setengah-setengah, tetapi dengan kesungguhan dan niat ikhlas yang benar. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal ladzina la yukhalitun nas wala yasbiru ala adahum. Memberikan pengertian kepada kita bahwa Nabi menegaskan seorang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan bersabar atas gangguan mereka baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Konsep hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya kesabaran dalam interaksi sosial sebagai bagian dari perubahan diri menjadi jauh lebih baik. Seorang mukmin yang berusaha memperbaiki diri dan dia bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan akan mendapatkan keutamaan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faedah yang dapat kita ambil atau fadilah yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini, yang pertama, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya upaya untuk merubah diri kita menuju kepada kebaikan adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, proses ini akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Dengan memperbaiki diri, kualitas ibadah kita juga akan semakin meningkat sehingga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, pasti kita akan mendapat pengampunan dosa. Ya, Allah menjanjikan pengampunan dosa bagi mereka yang terus berusaha memperbaiki diri. Kemudian pasti juga dia akan mendapatkan ketenangan hati. Perubahan menuju kepada kebaikan akan membawa ketenangan dan kedamaian hati pada seseorang, karena kita selalu berada di jalan yang ridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain, karena orang yang selalu berusaha memperbaiki diri akan menjadi contoh yang baik bagi warga di sekitarnya atau orang yang ada di sekitarnya.
Kelakuan kebaikan yang dia kerjakan itu akan menjadi cermin bagi orang lain. Dan kalau sekiranya orang lain itu mengikuti apa yang dia lakukan karena itu baik, maka dia akan mendapatkan pahala jauh lebih sempurna lagi daripada dia tidak memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan berikutnya atau faedah berikutnya yang didapatkan dari materi tersebut adalah mendapatkan kemenangan yang besar. Artinya sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, orang-orang yang taat dan terus berusaha memperbaiki diri mereka, maka mereka akan mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Kemudian mendapatkan keselamatan dari fitnah dunia. Artinya mereka terus memperbaiki diri mereka, maka akan lebih kuat mereka menghadapi godaan dunia. Dan yang demikian itu tidak akan pernah menjerumuskan mereka untuk jatuh ke lubang dosa yang mengakibatkan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep demikian akan menghadirkan peningkatan rizki dalam kehidupannya. Artinya perubahan seseorang menuju kepada kebaikan seringkali diikuti dengan bertambahnya keberkahan dalam kehidupan mereka. Artinya rizkinya Allah Subhanahu wa taala banyakin dan Allah Subhanahu wa taala berkahi dalam kehidupan mereka. Lalu yang berikutnya akan didapatkan adalah jaminan keselamatan kelak di akhirat. Artinya orang yang selalu berusaha memperbaiki diri akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, merubah diri kita dari keburukan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik, ya, dari yang tidak sholat menjadi sholat, dari yang selalu menggosip orang tidak menggosip orang, dari yang tidak bersedekah kemudian bersedekah, dari yang kurang aktivitasnya beribadah ke masjid jadi aktif beribadah ke masjid. Maka merubah diri ini menjadi lebih baik karena dia adalah merupakan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan pada diri kita. Namun, hasil dari perubahan ini akan membawa kita pada kehidupan yang jauh lebih bermakna, jauh lebih baik, ya. Sehingga kehidupan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat itu mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua dengan apa yang kita sajikan di kesempatan kali ini, dan insyaallah kita berdoa kepada Allah kita akan termasuk orang-orang yang selalu senantiasa berusaha memperbaiki diri kita menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.